sama anak kedua. Gimana sih rasanya jadi anak kedua gitu? Di sini gue kan jadi anak pertama ya. Sedangkan yang gue lihat jadi anak kedua itu, yang katanya anak kedua itu selalu dientar-entarkan atau dibelakangkan. Yang selalu jadi prioritas itu anak pertama dan anak ketiga kayak gitu. Dari 3 bersaudara ya sih yang gue tahu. Tapi dari sini gue belajar kayaknya anak kedua itu jadi anak yang tidak diprioritaskan, melainkan ya boleh aja sih gitu, kadang dibeliin juga atau kadang ya semacam diprioritaskan, tapi tidak dengan anak pertama dan anak ketiga gitu, yang dimana anak pertama dan anak ketiga itu selalu diutamakan setiap segala hal gitu, entah itu mau dibelikan suatu mainan atau suatu keinginan yang anak pertama dan anak ketiga itu langsung harus kayak diiyakan, sedangkan anak kedua itu jarang banget gue lihat tropses gitu di dunia nyata itu, kayak dibelakangin gitu loh. Jadi menurut gue ya, gue pengen bertanya gitu sama anak-anak yang punya saudara gitu, tapi dia itu terlahir sebagai anak kedua. Gimana sih menurut kalian pendapatnya? Anak kedua tuh gimana rasanya? Apa perjuangannya? Gue pengen tahu gitu. Ya kalau misal kalian nih, khususnya anak-anak yang anak kedua gitu sebagai adiknya gitu, gue pengen tahu. Coba kalian nih kok komen di kolom komentar YouTube gue ini, biar gue bisa menilai secara komenan kalian itu untuk disimpulkan di next video selanjutnya gitu. Gue juga lagi gimana caranya kita sebagai anak itu bisa mengutarakan isi pendapat kita, argumen kita kepada orang tua kita, agar orang tua kita itu bisa menerima pendapat-pendapat kita, bahwasannya kita pengennya seperti ini, bukan apa yang orang tua kita mau gitu. Karena kita hidup di zaman kita, bukan hidup di zamannya orang tua kita gitu. Tapi kebanyakan orang di luar sana yang gue lihat nih ya, orang tuanya itu rata-rata pengen anaknya jadi apa yang orang tua pengenin, bukan jadi apa yang anak itu pengenin di masa depannya gitu. Misalnya contoh nih ya, orang tuanya dulu gagal jadi TNI, dan ketika dia punya anak, orang tuanya itu, dia itu pengen anaknya itu jadi calon TNI, sedangkan si anak ini pengennya jadi pengusaha. Nah di sisi lain otomatis dong anak ini harus mengikuti amanah dan suruhan orang tua, yang dimana orang tuanya itu pengen anaknya itu jadi TNI, ya masuklah anak ini jadi TNI. Tetapi segala jerih payahnya ini, anak ini dengan paksaan masuk TNI, tentu kan dipaksa dengan secara sadar. Alhasil dia masuk TNI bisa jadi atas kemauan orang tua, dan dia bisa sukses juga dengan dia masuk sebagai TNI. Tandanya dia sukses dengan suruhan, melainkan tidak dengan kesadaran untuk dirinya dia sendiri. Tapi gue di sini sebagai calon apa ya, calon orang tua nanti kelak, ya gue belajar gitu, bukan merendahkan institusi atau ini itu ya, parlemen lembaga-lembaga besar gitu. Gue nggak merendahkan, melainkan kita itu sebagai orang tua nantinya gitu, kita harus bisa mencontoh